Kedua, tauhid al-uluhiyah. Al-uluhiyah itu asal katanya berasal dari kata al-ilah. Saya ketik dulu ya. Ilahun. Mungkin kalian sering melihat lafaz ini, ilahun. Sama seperti Rob. Rob tadi. Kalau dalam bahasa Indonesia, Rob diterjemahkan sebagai Tuhan. Tahu-tahu ilah diterjemahkan orang juga dengan Tuhan. Gitu. Ya ilahi, wahai Tuhanku. Tahu-tahu ya Robbi, wahai Tuhanku. Loh, kok Rob juga Tuhan, ilah juga Tuhan maknanya? Lah, sudah jelas-jelas bentuknya dan hurufnya beda. Itulah ketidakmampuan bahasa Indonesia untuk mempadani lafaz dalam bahasa Arab, karena bahasa Arab itu sangat kaya. Oke, Robba tadi sudah kita bahas makna kandungannya, yaitu mengandung seluruh perbuatan-perbuatan yang hanya sanggup dilakukan oleh Allah saja, seperti mencipta, memberi rezeki, menguasai, dan mengatur segala urusan dan sebagainya, mematikan, menghidupkan, mengazab, memberi pahala dan sebagainya. Ilah itu berasal dari kata-kata al-ma'luh. Ya, ilah itu asal maknanya juga bermakna al-ma'luh, yaitu yang apa? Yaitu al-ma'bud. Al-ma'bud. Ya, kalau ini al-ma'luh. Ini dalam bahasa Arab ya. Apa maknanya? Al-ma'bud, yang diibadati. Siapa yang beribadah? Ya kitalah, manusia dan jin. Berarti tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan kita sebagai hamba terkait dengan amal ibadah kita. Kalau Rob tadi, tauhid rububiyah terkait dengan perbuatan Allah, mengesahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatan yang hanya sanggup Allah lakukan sendiri, maka tauhid uluhiyah dari sisi yang lain, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan kita sebagai hamba. Maka kita lihat di sini, ifradullahi ta'ala bi'af'alil ibad, yaitu mentauhidkan atau mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba, allati yaf'alunaha ala wajhi taqarri bil masyru', yang kita sebagai hamba melakukannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah yang disyariatkan. Gitu. Jadi tauhid rububiyah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, tauhid uluhiyah justru terkait dengan perbuatan kita, yaitu kita harus berbuat, beramal soleh itu hanya untuk Allah satu-satunya, mengesahkan Allah satu-satunya. Tidak boleh kita beramal ibadah untuk selain Allah. Apa saja amal ibadah itu? Contohnya doa, berdoa. Maknanya kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Kita hanya boleh berdoa itu hanya kepada Allah satu-satunya. Berarti kalau kita beribadah dalam hal ini doa, contohnya kalau kita beribadah, berdoa kepada selain Allah, berarti kita telah melakukan syirik dalam tauhid uluhiyah ini. Contoh, berdoa kepada selain Allah, contoh doanya kepada malaikat, mintanya kepada malaikat. Contoh, orang minta kepada Jibril. Ya. Atau contohnya orang minta pada Nabi, pada Nabi Muhammad. Dia minta kok kepada Nabi gitu. Padahal Nabi kan manusia, bukan Tuhan. Atau minta kepada Nabi Isa. Atau minta kepada Uzair, seorang hamba Allah yang soleh di zaman kaum Yahudi. Ya. Maka itu melakukan kesyirikan dalam tauhid uluhiyah ini. Jadi kita beramal, berbuat, tapi bukan untuk Allah, tapi kepada selain Allah. Maka itu adalah syirik dalam tauhid uluhiyah. Contoh lagi, nazar, bernazar. Nazar itu adalah salah satu amalan ibadah. Dan kalau memang itu adalah salah satu amal ibadah, maka kita tidak boleh bernazar kepada selain Allah. Kita hanya boleh bernazar itu hanya kepada Allah. Contohnya orang ada bernazar itu kepada wali-wali keramat di kubur. Misalkan dia minta syekh apa gitu ya, atau wali ini atau sunan ini,
kalau anak aku sembuh dari sakitnya, aku bernazar pada engkau ya Syekh, aku akan sedekah gitu. Atau wahai Sunan Kalijaga gitu, kalau anak aku lulus kuliah dengan IP 3 ke atas, aku nazar mau puasa. Kok nazarnya ke mayit gitu, yang dia anggap wali keramat. Itu adalah syirik dalam tauhid uluhiyah. Contoh lagi, nahar. Nahar itu memberikan sesajian, memberikan korban, sembelihan. Ya. Bisa itu berupa sembelihan binatang seperti sapi, ayam, ya, kerbau, unta, ataupun tumbuh-tumbuhan seperti buah, kelapa, dan sebagainya. Kalau mereka mau mempersembahkan ini kepada Allah, maka hanya boleh kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Ya. Kalau mereka masih menyembelih atau berkorban untuk selain Allah, berarti dia sudah syirik dalam tauhid uluhiyah. Contoh, kita lihat banyak ritual-ritual di negeri kita maupun di luar negeri juga yang menyembelih palak sapi terus diantar di pantai, dihanyutkan ke laut, katanya untuk Dewi Kemakmuran lah, untuk Dewi Laut lah, dan sebagainya. Itu kesyirikan dalam tauhid uluhiyah, karena sebenarnya dia tidak boleh berkorban kecuali hanya kepada Allah. Kok tahu-tahu dia kepada Dewi Laut lah, gitu. Dewi Gunung lah, Dewi Lembah lah, padahal itu semuanya jin. Ya. Termasuk juga orang yang sering terjadi di lingkungan kita, mungkin misalkan seperti orang bangun jembatan, bangun rumah, gitu ya. Mereka kalau kita lihat kadang-kadang bangun rumah itu kok di atas rangka rumah itu ada kelapa gitu, ada kelapa dijalin-jalin terus digantung gitu ya, atau buah apa gitu, makanan-makanan digantung. Itu apa itu? Itu adalah sesajen untuk jin yang mereka takut diganggu, sehingga mereka memberikan sesajian. Ini adalah kesyirikan, karena kalau mereka mau melakukan itu hanya boleh hanya kepada Allah. Contoh lagi, rasa harap. Rasa harap, mengharapkan, ini hanya boleh kepada Allah. Mengharapkan pertolongan. Ya. Yang maksudnya mengharapkan sesuatu yang hanya Allah yang sanggup melakukannya. Bukan mengharapkan sesuatu yang manusia sanggup melakukannya. Jika kita mengharapkan seorang kawan kita mentraktir kita, dan dia sanggup melakukan itu, maka itu tidak syirik. Tapi misalkan mengharapkan jodoh, mengharapkan kesembuhan, mengharapkan rezeki, itu hanya kita boleh lakukan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Wal khauf, rasa takut, juga seperti itu. Tawakkul, bersandar, itu hanya boleh kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Rohbah, rasa cemas, rasa harap. Al-inabah, kembali bertaubat, itu hanya boleh kepada Allah. Nah, tauhid uluhiyah inilah yang merupakan misi utama para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Nuh sampailah Nabi Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Kenapa? Orang kafir Quraisy dahulu itu itu bertauhid rububiyah. Mereka meyakini hanya Allah satu-satu yang mencipta, memberi rezeki dan sebagainya. Tapi tahu-tahu ibadahnya dia kepada Allah juga, tapi kepada berhalanya juga, Lata, Uzza, Manna, dan sebagainya. Padahal mereka tahu Lata, Uzza, Manna, berhala-berhala dia itu tidak mampu mencipta, memberi rezeki, ya, mengatur urusan. Tapi tiba-tiba ibadahnya kok mereka ke berhala itu juga, walaupun dia juga ibadah pada Allah. Inilah yang namanya mensekutukan Allah dalam tauhid uluhiyah. Dia ibadah pada Allah juga, tahu-tahu ibadah kepada yang lain juga, seolah-olah Allah itu setara dengan berhala-berhala tersebut. Gitu. Nah, itulah kenapa dua kalimat syahadat yang dibawa dan didakwakan oleh para nabi dan rasul dari zaman dahulu sampai zaman terakhir, itu Rasulullah SAW, itu tahu dua kalimat syahadatnya itu syahadat yang berkaitan dengan al-ilah ini, tauhid uluhiyah ini. Makanya kalimat syahadat yang pertama bunyinya seperti ini. La ilaha illallahu. La, tidak ada ilah. Nah, la, tidak ada, ya, tidak ada ilah. Tidak ada ilah. Tidak ada ilah Tuhan yang berhak untuk diibadati dengan benar.
Bukan la robba, tidak ada Tuhan yang bisa mencipta, memberi rezeki dan sebagainya. Bukan itu. Kalau memang makna la ilaha illallah itu bunyinya gini, la robba illallah, tidak ada yang mampu mencipta, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, mengatur segala urusan, menguasai alam semesta ini, tidak ada kecuali Allah saja, maka orang kafir Quraisy itu pasti tidak akan memusuhi Nabi Muhammad. Kenapa? Ya sama, mereka juga meyakini itu kan. Tapi kenapa mereka memusuhi? Karena yang Rasulullah bawa ini bukanlah robba tapi la ilaha. Tidak ada yang berhak untuk diibadati dengan benar kecuali Allah saja satu-satunya. Kenapa mereka tidak mau menerima ini? Karena mereka tahu Allah adalah Rob satu-satunya yang menguasai, memberi rezeki. Tapi tahu-tahu ketika dalam ibadah, mereka ibadahnya ke yang lain juga. Mereka tidak mau itu, karena yang mereka ibadati banyak. Bukan cuma Allah, tapi juga berhala mereka, patung-patung mereka, seperti Lata, Uzza, Manna. Gitu. Makanya ketika Rasulullah SAW mengajak mereka dengan seruan La ilaha illallah, maka mereka langsung spontan menentang. Karena mereka merasa terganggu dan tidak sesuai dengan akidah mereka. Nah, inilah yang menjadi misi Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang sebelumnya. Ya, bukan yang ini, tapi yang ini. Bagaimana Allah menciptakan dalam Al-Quran reaksi orang-orang kafir Quraisy ketika Rasulullah mengajak pada seruan La ilaha illallah ini? Let's check it out. Ayo kita lihat. Ya, kita lihat di sini. Sebentar. Oke, sebentar. Kita lihat apa yang Allah katakan tentang tauhid uluhiyah ini, yaitu bahwasanya para nabi dan rasul semua tugasnya adalah mengajarkan dan menyampaikan tauhid uluhiyah ini dan memperbaiki tauhid uluhiyah ini yang sudah tercemar di kalangan umat mereka. Pertama, dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah mengatakan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, dan sungguh benar-benar telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa yang kami perintahkan pada rasul tersebut? An ya'budullah wajtanibut taghut, yaitu wahai kaumku, ibadatilah Allah saja satu-satunya dan jauhilah taghut-taghut, jauhilah berhala-berhala tersebut. Jadi di sini para rasul, Allah mengatakan para rasul itu diutus setiap umat, pada setiap umat perintahnya apa? Untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah saja satu-satunya dan menjauhi berhala-berhala. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Allah mengatakan, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan tidaklah kami utus dari zaman sebelum engkau wahai Muhammad dari kalangan Rasul, kecuali kami aku wahyukan kepada para Rasul tersebut bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadati dengan benar kecuali aku saja satu-satunya. Fa'buduni, maka ibadatilah aku wahai kalian semuanya. Maka setiap para Rasul memulai dakwahnya kepada kaumnya dengan perintah bertauhid uluhiyah ini. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, sebagaimana Allah ceritakan, ya, Ibrahim di dalam surat Al-A'raf dan di dalam surat Al-Ankabut. Contohnya, mereka semua para nabi mengatakan, ya kaum ya'budullah, wahai kaumku, ibadatilah Allah saja satu-satunya. Jangan yang lain, jangan nabi, jangan para malaikat, jangan ibadah pada binatang, jangan ibadah pada jin, jangan ibadah pada matahari, bulan, ibadatilah Allah saja. Malakum min ilahin ghairu. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadati dengan benar kecuali Allah satu-satunya. Ya. Nah, kemudian bagaimana reaksi orang kafir Quraisy ketika mereka menerima dakwah la ilaha illallah ini? Tidak ada yang berhak untuk diibadati dengan benar
kecuali Allah satu-satunya, maka kita lihat reaksi mereka sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Allah menceritakan di dalam surat Sad, ya, mulai dari ayat-ayat yang pertama, mulai dari awal-awal, saya mulai dari ayat yang keempat, ketika Allah menceritakan tentang reaksi orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad SAW mengajak kepada mereka kepada tauhid uluhiyah ini. Allah mengatakan, وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ. Maka mereka, orang-orang Quraisy tersebut, orang-orang musyrik Quraisy itu, mereka ajib, mereka heran, ya, karena mereka datang kepada mereka seorang munzir, seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri, karena Muhammad SAW adalah keluarga mereka sendiri, ya, dan ponakan mereka sendiri. Maka di kalangan musyrikin Mekah ini seperti paman-paman Rasul, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya, itu paman-paman Nabi sendiri, bukan orang lain. Mereka adalah saudara-saudara dari bapaknya Nabi Muhammad, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya. Mereka heran ketika datang kepada mereka Muhammad sebagai seorang pemberi peringatan, dan itu dari keluarga dan kalangan suku mereka sendiri. Waqala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Maka mereka berkata, orang-orang kafir tersebut, orang musyrikin tersebut mengatakan, ini dia orang yang sahir, seorang penyihir, kadzdzab, banyak berdusta. Padahal dulu ketika Muhammad SAW belum diangkat menjadi nabi, mereka menggelari Muhammad sebagai Al-Amin, orang yang paling terpercaya di kalangan mereka. Tahu-tahu ketika diajak pada tauhid, mereka berbalik mengatakan kadzdzab, Muhammad itu berdusta. Inilah mereka sifatnya, perangainya, makan omongan sendiri ketika tidak sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka. Kemudian ayat kelima Allah menceritakan tentang respon orang-orang kafir Quraisy ketika diajak kepada tauhid uluhiyah ini. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahidah? Apakah dia, si Muhammad ini, mau menjadikan alihah, sesembahan-sesembahan kita yang banyak tuh, yaitu Allah, kemudian Latta, Uzza, Manna, dan sebagainya, berhala-berhala yang banyak tuh. Apakah dia ini, si Muhammad ini, hendak menjadikan ilah-ilah, ini jamak ya, ilah-ilah, sesembahan-sesembahan kita menjadi ilahan wahidah, menjadi ilah yang disembah yang satu saja, yaitu Allah saja satu-satunya. Jadi mereka itu menyembah Allah, beribadah pada Allah, beribadah pada Latta, Uzza, Manna, dan berhala-berhala mereka yang lain. Tahu-tahu Rasulullah mengatakan, tidak, salah itu, yang diibadat yang benar itu cuma satu, yaitu Allah. Maka mereka ngomong, aja'alal alihata ilaha wahida, masa dia ini mau jadiin sesembahan-sesembahan kita yang banyak ini jadi satu sesembahan saja, yaitu Allah satu-satunya saja. Ya. Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini sesuatu yang benar-benar ajaib, sesuatu yang mengherankan. Jadi yang mereka tahu dari mereka lahir, karena agama mereka sudah tercemar waktu itu, mereka tahunya itu kalau doa, ibadah, sholat, ya, puasa, nazar itu ke Allah juga, ke berhala juga, gitu. Ke Latta, Uzza, Manna itu juga, gitu. Tahu-tahu datang satu orang yang namanya Muhammad ngajak beribadah, itu jangan ke mereka semua, cukup ke satu saja, yaitu kepada Allah saja. Maka mereka mengatakan, wah ini penyihir nih, wah ini aliran sesat nih, gitu. Padahal itulah yang benar, gitu. Nah, inilah dia tauhid uluhiyah. Oke. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwasanya tauhid uluhiyah inilah yang merupakan misi dari para nabi dan rasul, bukan tauhid rububiyah. Maka seseorang itu dianggap masuk ke dalam Islam yang benar kalau dia bertauhid uluhiyah ini. Ya, tidak cukup hanya tauhid rububiyah ini. Maka seorang muslim yang benar, dan sebenarnya seharusnya manusia keseluruhan harus bertauhid yang dua ini. Dia bertauhid rububiyah juga, tapi konsekuensinya ya bertauhid uluhiyah. Kalau memang dia berkeyakinan bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang mampu mencipta, memberi rezeki, menguasai,
mengatur segala urusan, mematikan, menghidupkan, memberi pahala, mengazab. Terus konsekuensinya ya berarti ibadahnya ya ke situlah, ke Allah lah satu-satunya. Ngapain ke yang lain? Masa masuk akal tak seseorang meyakini bahwa hanya Allah yang menguasai segala alam semesta ini, yang menguasai hari akhir, membalas dan membalas kebaikan, membalas kejahatan, itu hanya Allah satu-satunya. Tahu-tahu dia doanya kepada Nabi, doanya kepada malaikat, doanya kepada manusia. Ini kan otaknya tidak nyambung gitu. Seharusnya masuk akal, ya berarti doanya kepada Allah sajalah. Ibadahnya, sholatnya, mintanya, mengharap, bergantung hatinya pada Allah sajalah. Ngapain berharap pada Nabi? Padahal Nabinya sudah mati gitu. Dan Nabi juga bukan Tuhan, dan Nabi sendiri melarang itu. Bisa dia, betapa banyak kita lihat kaum muslimin menggantungkan hatinya pada Nabi Muhammad, doanya kepada Nabi Muhammad. Ya, mungkin kalian akrab dengan beberapa solawat-solawat yang sebenarnya bukan solawat. Itu nyanyian-nyanyian yang dikarang oleh manusia, yang isinya meminta dan menganggap Rasulullah itu mampu melakukan hal-hal yang sebenarnya Rasulullah tidak mampu. Dan itu mengandung kesyirikan. Contoh, mungkin kalian sering dengar sholawat nariyah. Ya, sholawat nariyah. Sering dengar, kita lihat. Ini contohnya sholawat yang sangat populer. Ya, padahal ini mengandung kesyirikan. Buktinya kita lihat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhillu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumin lak. Ini Masya Allah, ini salawat, atau maksudnya dianggap salawat padahal isinya kesyirikan, dan ini dianggap malah banyak diamalkan oleh kaum muslimin, padahal ini kesyirikan. Apa maknanya? Ya Allah, berilah salawat dengan salawat yang sempurna. Oke, betul. Kepada Nabi Muhammad SAW, wasallim salaman taman, dan berilah salam dengan salam yang sempurna kepada penghulu kami Muhammad. Sampai sini masih betul. Mulai di sininya mulai syirik. Alladzi tanhillu bihil uqad. Saya buktikan terjemahannya supaya kalian nggak bilang saya itu ngarang gitu. Ya. Berikanlah salawat sempurna dan salam sempurna kepada junjunganku baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini mulai syirik. Yang dengannya lah terlepas segala ikatan kesusahan dan dibebaskan dari kesulitan. Mereka salawat ini melafazkan bahwasanya Nabi Muhammad lah yang bisa melepaskan ikatan kesusahan dan kesulitan. Padahal ini hanya perbuatan yang hanya Allah yang sanggup melakukan. Nabi Muhammad tidak bisa. Nabi Muhammad manusia biasa. Beliau sendiri juga kesusahan. Beliau sendiri mengalami kesulitan. Ya, tahu-tahu salawat ini mengajarkan kita berakidah meyakini Nabi Muhammad bisa melepaskan kesusahan dan kesulitan. Ya. Dan dengannya juga ditunaikan hajat. Bahwasanya Nabi bisa menunaikan hajat kita kalau kita melakukan salawat ini. Masya Allah, Nabi SAW sudah meninggal. Andaikan beliau hidup pun belum tentu bisa menunaikan hajat kita. Hanya Allah yang sanggup mengabulkan hajat dan diperoleh segala keinginan. Masya Allah, dengan Nabi Muhammad kita bisa memperoleh segala keinginan. Ini apa ini? Ini penyimpangan dalam tauhid dan kematian yang baik. Rasulullah tidak bisa menentukan kita tidak bisa menjamin kita mati dengan baik. Memberi kesiraman kebahagiaan kepada orang yang sedih dengan wajahnya yang mulia. Subhanallah, beliau sudah meninggal. Allah yang mampu memberikan kebahagiaan pada orang. Rasulullah sendiri tidak bisa memberi kebahagiaan, hidayah kepada orang yang beliau cintai. Contohnya paman beliau sendiri, Abu Thalib, yang sangat banyak menyayangi beliau dan sangat banyak membantu beliau, tapi beliau tidak mampu memberikan kebahagiaan hidayah pada dia. Itu beliau masih hidup. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, waktu itu Nabi Muhammad, Abu Thalib pamannya meninggal, Nabi Muhammad mendoakan beliau, Allah tegur, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang
memberikan hidayah kepada yang Allah inginkan. Gitu. Itu Nabi Muhammad masih hidup. Apalagi sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal. Nah, ini contoh sholawat yang sebenarnya bukan sholawat. Sholawat yang dikarang orang. Sholawat yang benar adalah sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Contoh lagi, sholawat yang dianggap sholawat padahal bukan. Ya, yang saya ambil yang populer aja lah. Yang bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Nah, contohnya nih. Sering dengar kalian kan? Bisa bacanya? Tidak bisa. Ya sudah, saya bacakan. Ya Rabbi bil Mustafa. Kalau orang ini sekarang dilakukan. Ya Rabbi bil Mustafa. Sering dengar kan? Nah, ya Rabbi bil Mustafa. Pasti, ya, yakin pasti kalian hafal. Baligh maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karami. Apa artinya? Ya Rabbi, wahai Rabbku, bil Mustafa, dengan melalui perantara Al-Mustafa yang terpilih, yaitu Muhammad SAW. Jadi dia meminta kepada Allah, tapi meminta kepada Nabi Muhammad juga melalui dia. Itu namanya tawassul. Ini dilarang, tawassul pada orang yang sudah mati, walaupun Nabi. Ya Rabbi, dengan melalui Nabimu, sampaikanlah pada tujuan kami, maksud-maksud kami. Waghfir lana ma madha, dan ampunilah dosa-dosa kami yang sudah lalu, ya wasi'al karam. Wahai yang maha luas kemuliaan kepemurahannya. Ini adalah lafaz yang mengandung kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Gitu. Contoh lagi. Ini juga populer nih. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Ya kan? Pasti kalian hafal. Apa maknanya? Tawassalna bi bismillah. Kami bertawassul dengan perantaraan nama Allah. Bismillah. Apakah ini syirik? Tidak. Ini ada dalilnya. Boleh berdoa kepada Allah dengan perantara nama-nama Allah. Itu ada, boleh. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah lah nama-nama yang cantik, nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama Allah tersebut. Maka ini syar'i, sesuai dengan syariat. Boleh. Tapi sayangnya yang lanjutannya yang syirik. Wabil hadi Rasulillah, dan melalui sang hadi pemberi petunjuk, yaitu Rasulullah. Mulai syirik. Wa kulli mujahidin lillah, dan melalui perantaraan semua pejuang jihad fisabilillah. Tambah syirik lah, berlapis syiriknya. Bi ahlil badri ya Allah, dan terutama dengan ahli Badar, para pengikut perang Badar di zaman Rasulullah, para sahabat Nabi yang sudah meninggal waktu itu. Jadi syiriknya berlapis nih, ini udah syirik, tambah syirik, ini udah syirik, tambah syirik ini, tambah syirik ini. Padahal ini populer, ya. Sholat Badar istilahnya. Nah, ini tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Padahal tidak boleh mereka berdoa kecuali hanya kepada Allah satu-satunya. Tidak boleh kepada Nabi, kepada sahabat, pada orang-orang yang sudah mati, wali-wali keramat, tidak boleh pada para malaikat, gitu ya, pada Jibril, pada Nabi Isa, pada Nabi Musa, siapapun dia tidak boleh, bahkan pada Nabi Muhammad tidak boleh. Ya. Jadi itulah dia tauhid uluhiyah. Maka dari sini kita bisa pahami bahwasanya dua tauhid ini adalah tauhid yang harus kita pahami, ya, dan kita amalkan, terutama tauhid yang uluhiyah. Nah, dengan memahami dua tauhid ini, saya mengharapkan bahwasanya ketika kita membahas akuntansi syariah nanti, kalian paham kenapa akad-akad transaksi-transaksi yang dilakukan dalam transaksi-transaksi yang dipelajari dalam akuntansi syariah itu seperti itu, dasarnya adalah akidah ini. Yaitu kita melakukan semua itu hanya untuk Allah dan mencari ridho Allah. Ya, saya rasa demikian untuk pertemuan satu ini. Jadi ini adalah simpulan, ringkasnya adalah untuk menjelaskan kalimat syahadat yang pertama, yaitu la ilaha illallah. Untuk yang pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas syahadat yang kedua, yaitu berkaitan dengan syariat. Ya, sesuai dengan di RPS, di rencana pembelajaran semester, itu
agama Islam, yaitu apa itu Islam, apa itu agama Islam, apa itu akidah dan syariat. Maka besok kita membahas tentang syariat yang terkait dengan syahadat yang kedua. Saya rasa demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.